Pak Nur, saya harapkan dan saya berikan waktu untuk menjelaskan lebih detail terkait masalah product knowledge dari Buta Goa Varsity. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Suaranya jelas Dika? Ya, jelas Pak. Oke. Ya, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sekalian, kesempatan kepada kita sekalian untuk bisa bersua kembali, meskipun mungkin tadi ada kesalahan teknis sedikit, tapi itu semua adalah bentuk sebuah proses. Salam serta salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa risalah Islam kepada kita sekalian, sehingga Islam yang kita rasakan saat ini bisa begitu bermakna dan bisa begitu baik kita terima. Langsung saja mungkin bisa izin saya share screen ya. Silakan Pak, bisa Pak, karena Bang Nur ini host juga ya. Baik. Ya, Buta Goa Varsity ini adalah salah satu proyek dari Buta Goa Group, dan Buta Goa Varsity ini merupakan proyek pertama yang insya Allah pengelolaannya secara murni syariah. Kemudian dari sisi ininya juga dari semua manajemen dan ininya, insya Allah nantinya kita akan benahi sedikit demi sedikit, sehingga nantinya betul-betul secara proyek dan secara manajemen akan mengarah ke pengelolaan, akan menjadi sebuah developer properti syariah yang utuh gitu. Nah, karena saya diberi amanah untuk menjelaskan terkait produk knowledge dari Buta Goa Varsity, maka sebagai perkenalan, Buta Goa Varsity itu adalah salah satu proyek kawasan hunian yang insya Allah ini kita gadang jadi salah satu proyek kawasan hunian Islami yang terintegrasi dan terbesar di Indonesia Timur, dengan luasan yang saat ini kurang lebih 42 hektar, yang insya Allah masih bisa untuk pengembangan ke depan sampai 50 hektar. Dan di mana dari 42 hektar itu akan ada kurang lebih 2.400 unit yang siap untuk dijual. Nah, dari 2.400 unit itu nggak kelihatan ya. Tunggu. Apa nih, kayaknya bermasalah juga nih.
Mungkin masalah jaringan dari Pak Nur, kita tunggu masuk kembali. Mohon maaf sebelumnya. Hari ini banyak sekali kesalahan teknis, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa dimudahkan. Yang pertama, kemudian yang kedua, dari sisi fasilitas, bisa dibilang fasilitas dari Buta Wapak City ini sangat lengkap. Yang pertama bahwasanya masjid menjadi center of activity dari lingkungan. Jadi dari seluruh kegiatan di kawasan tersebut, masjid adalah senternya. Kemudian yang kedua, ada taman yang lumayan luas, karena memang dari keseluruhan lahan ada kurang lebih 20% dari total lahan, kurang lebih ya 20% dari total lahan itu jadi fasilitas umum. Dan itu diperuntukkan untuk seluruh warga dari kawasan nantinya. Nah, kemudian ada Taman Tahfiz Al-Quran yang insya Allah nanti berdampingan dengan pusat kegiatan masjid. Jadi selain itu juga Taman Tahfiz ada juga wakaf produktif di area sekitar masjid. Jadi harapannya kita sebenarnya nantinya paling minimal mencontoh bagaimana konsep Masjid Jogokarian. Jadi Masjid Jogokarian itu unit bisnisnya ada banyak. Jadi itu yang menjadi pusat pendanaan dari masjid. Jadi semua kegiatan masjid, dakwah dan lain sebagainya di masjid itu asalnya dari unit bisnisnya, dan harapannya nanti wakaf produktif itu bisa berfungsi sebagai itu. Yang kedua, ada kawasan kuliner halal dan halal minimarket. Yang selanjutnya ya, kawasan kuliner dan halal minimarket. Nah, ini juga masuk di area Fasum, berada di kawasan jajaran antara ruko dan sepanjang jalan menuju masjid. Jadi selain ada wakaf produktif, jadi nanti ada juga yang kayak kayak pusat kuliner halal nanti yang akan disiapkan oleh kawasan ini. Kemudian untuk halal minimarket, harapannya juga nanti tiap klaster ada halal minimarket. Jadi harapannya bahwasanya penghuni dari Buta Wapak City ini tidak perlu lagi keluar untuk sekedar berbelanja kehidupan sehari-hari. Jadi di halal minimarket ini nanti akan disiapkan semua kebutuhan dari penghuni kawasan. Kemudian selanjutnya untuk kolam renang tersendiri yang ditampilkan di slide itu kemungkinan masih opsional, bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Yang pasti ada itu juga ada area outbound, jadi ada area camping ground dan outbound. Itu posisinya di belakang area masjid. Dan itu agak luas, dan itu termasuk di situ juga ada area bermain nanti, area bermain anak, taman bermain anak. Nah, itu untuk yang kedua terkait fasilitasnya. Kemudian yang ketiga, desainnya menarik dan menurut saya sangat ciamik dari sisi konstruksi dan desain. Buta Wapak City ini menawarkan produk-produk yang bisa dibilang baru di Sulawesi Selatan, termasuk konsep rumah tumbuh yang ini bisa dibilang perdana di Makassar atau di Sulawesi Selatan. Karena konsep rumah tumbuh ini sendiri pernah sih dipakai dulu di perumahan transmigrasi, hanya saja kemudian itu tidak terpakai, cuma dibangun tapi tidak terpakai. Nah, ini kemudian harapannya nanti betul-betul terrealisasi dan bisa menjadi bisa siap huni untuk masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Nah, kemudian ada konsep rumah kebun. Nah, rumah kebun juga ini adalah
bisa dibilang konsep baru juga ya di Sulawesi Selatan. Kalau sebelum-sebelumnya paling ada konsep misalnya konsep coupling investasi misalnya kayak wisata kebun kurban, kemudian wisata ada juga coupling yang bonus ini apa misalnya bonus greenhouse yang hidroponik. Nah, ada yang pakai seperti itu. Dan untuk konsep rumah kebun sendiri ini baru dan ini termasuk new model dan new konsep karena selain investor nantinya mendapatkan sebuah hunian yang pastinya modelnya juga sangat menarik dan unik, itu juga disuguhkan dengan lahan kebun sehingga orang-orang mungkin yang sesuai peminatannya mungkin yang minat untuk berkebun atau para pensiunan-pensiunan yang mencari kegiatan atau para profesional pekerja yang kemudian mau berweekend. Nah, ini bisa jadi salah satu destinasi yang menurut saya sangat memungkinkan untuk ditawarkan karena bisa memenuhi kebutuhan keluarga dalam hal weekend-nya. Selain itu juga memang untuk area dari Butago Park City ini sangat didukung oleh kondisi alam dan lingkungan yang sangat asri dan masih hijau gitu. Kemudian dari kondisi kontur tanah juga yang datar sehingga view pegunungan di belakangnya dan nanti akan disiapkan danau buatan. Nah, itu juga bisa jadi salah satu destinasi wisata khusus untuk para penghuni kawasan Butago Park City. Nah, itu yang ketiga terkait desain dan konsep yang menarik. Yang keempat, lokasinya strategis. Nah, kenapa kemudian lokasi Butago Park City ini menjadi strategis? Karena memang lokasi tersebut menjadi jalur jalur utama menuju Malino begitu, Jalan Poros Malino, dan bisa kita bayangkan bahwasanya untuk mencapai Malino warga-warga Makassar atau masyarakat Makassar pada umumnya itu harus menempuh perjalanan paling cepat 2 jam. Sementara kalau kita mau weekend Butago Park City ini bisa menjadi salah satu pilihan nantinya yang bisa yang menyiapkan beberapa fasilitas untuk itu sehingga nantinya penghuni tanpa harus jauh-jauh lagi sudah bisa liburan keluarga. Kemudian area lokasi Butago Park City ini juga adalah bisa kita bilang bahwasanya jalur strategis nasional yang sekarang lagi digadang-gadang oleh pemerintah untuk dikerjakan, itu proyek Mamina Sata. Meskipun untuk Goa sendiri saya belum dapat blueprint dari jalurnya, tapi kalau dari tahun-tahun sebelumnya, sejak dari tahun 2010 ke atas itu sebenarnya kawasan Patalasang itu merupakan kawasan area Mamina Sata nantinya yang diharapkan jadi ring road. Nah, itu termasuk kenapa kemudian pertimbangan Ciputra membangun perumahan di sana, apakah itu lavanya atau pusat sport yang diadakan yang disiapkan di sana itu karena memang pertimbangannya ini memang daerah ring road, jadi daerah ring road dari Mamina Sata itu sendiri. Kemudian yang poin kelima adalah ini merupakan investasi yang sangat menjanjikan karena bisa bisa dikatakan karena lokasinya strategis, kemudian fasilitasnya lengkap sehingga harapannya untuk nilai investasinya itu tiap tahun akan naik begitu, dan bisa dibayangkan bahwasanya untuk kenaikan properti itu sendiri di angka 5-10% per tahun. Jadi kalau misalnya
harapannya investor yang membeli nantinya di sini, kalau dengan pertimbangan investasi, dia sudah bisa berhitung kira-kira kalau misalnya untuk 10 tahun yang akan datang kira-kira berapa persen kenaikan dari harga properti yang dia beli untuk saat ini. Nah ini sehingga kemudian apalagi kalau misalnya proyek Mamina Sata sudah jalan, nah itu otomatis bukan lagi di angka 5-10%, bisa sampai 25% angka ini kenaikannya. Nah ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ini pengembangnya terpercaya. Nah, bisa dikatakan bahwasanya sejak berdirinya Butagua Group itu, Butagua Group itu senantiasa berkomitmen untuk memenuhi dan menyediakan properti untuk masyarakat Makassar dan Goa pada khususnya, dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Itu untuk saat ini belum ada proyeknya yang bisa dibilang dalam tanda kutip bermasalah ya, dan bisa dikatakan developer ini sangat terpercaya, dan dari semua proyeknya memang semuanya running, dan progresnya juga running. Bahkan ada beberapa proyek terdahulunya itu yang sekarang malah sudah hampir sold out, dan banyak dilirik oleh investor-investor begitu, termasuk info terbaru bahwasanya lahan yang lokasinya di Bolangi itu kemudian akhirnya dibeli oleh seorang investor, dan itu bisa menjadi bahan pertimbangan buat kita sekalian bahwasanya dari sisi legalitas, dari sisi brandingnya sendiri dari Butagua Group itu sebenarnya sudah bisa dibilang terpercaya untuk di developer properti, meskipun mungkin secara properti syariah Butagua Group ini masih baru, tapi insya Allah komitmennya manajemen untuk kedepannya bahwasanya mereka akan betul-betul fokus untuk mengembangkan properti syariah untuk memenuhi kebutuhan investasi dan properti masyarakat Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Nah itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, nah ini akad jual beli sesuai syariah. Jadi ini juga akan menjadi catatan buat kita sekalian, terutama manajemen Butagua Group, bahwasanya karena kita mengangkat nama syariah, kita mengangkat properti halal ceritanya di masyarakat, sehingga semua aspek baik aspek kesehariannya kita, transaksinya kita itu sudah harus betul-betul sesuai syariah dan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya, seperti itu, yang kemudian dijabarkan dalam beberapa fikih-fikih muamalah, terutama fikih muamalah. Nah itu akan menjadi jalur jalannya kita untuk bermuamalah. Nah itu seputar keunggulan dari Butagua Park City. Nah di Butagua Park City ini ada 3 macam yang ditawarkan. Ini sementara ya, karena info terbaru kemungkinan ada klaster baru nantinya, insya Allah, dan ini belum diinfokan secara resmi oleh manajemen. Dan yang saya paparkan di sini baru 3. Yang pertama itu klaster kafling. Nah, klaster kafling ini sendiri ada 2, ada klaster coupling ruko, terus ada klaster coupling produktif. Dari klaster coupling produktif itu nantinya harapannya para investor yang membeli coupling akan diberikan bonus tanaman begitu, jahe merah atau serai. Nah, serai yang sifatnya untuk produksi atau untuk pabrik olahan. Nah, itu untuk klaster kafling. Kemudian untuk
klaster perumahan. Nah, di klaster perumahan ini yang dikembangkan adalah konsep rumah tumbuh, dan di situ ada 2 tipe, yakni tipe 3072 dengan tipe 3778. Jadi tipe 30 itu 1 kamar, kemudian tipe 37 itu 2 kamar. Tapi dengan konsep rumah tumbuh yang diadopsi, maka keunggulannya adalah untuk keunggulan dari rumah tumbuh itu sendiri, bahwasanya untuk menambah kamar atau menambah ruang, bahkan untuk menambah lantai, maksudnya mezzanine-nya nanti kalau mau ditambah ruang lantai setengah, itu tidak perlu membongkar secara keseluruhan dari konstruksi rumah. Jadi cukup menambahkan beberapa, mungkin kalau dari sisi untuk kalau mau nambah lantai, sisa ditambah plat di bagian tengah bangunan, itu sudah bisa jadi 2 lantai. Kemudian kalau mau tambah kamar, nah sama, sisa ditambahkan partisi dan penambahan tangga, nah itu sudah jadi. Jadi tidak perlu membongkar rumah, membongkar atap dan lain sebagainya, itu tidak perlu. Sehingga dari sisi dan itu imbasnya juga ke biaya. Jadi dari sisi biaya itu akan lebih murah ketimbang harus ketika mau merenovasi rumah. Kalau misalnya rumah komersil yang saat ini, ketika mau merenovasi rumah, maka kemungkinan besar untuk membongkar atau menghancurkan beberapa bagian itu besar kemungkinan. Apalagi kalau mau menambah kamar dan lantai itu sudah dipastikan akan membongkar sebagian besar dari rumah. Dari sisi biaya juga pasti akan lebih besar. Nah, keunggulan dari rumah tumbuh ini ya di situ. Dari sisi kalau mau menambah kamar, ruang, menambah lantai itu sangat mudah. Kemudian dari sisi biaya juga sangat murah. Nah, dan konstruksinya karena memakai konsep RIMAI atau konsep beton precast itu bisa dibilang anti gempa. Dan pemasangannya pun sangat simpel, karena ketika rumah itu juga mau dibongkar cukup enggak perlu karena dia antara satu precast dengan precast lainnya itu hanya dihubungkan oleh baut dan ini sedikit campuran semen seperti itu. Bagaimana layaknya kalau sekarang di Makassar kan ada tol layang. Nah, kira-kira bayangannya seperti itu. Tol layang itu kan beberapa bagian yang kemudian disambung-sambungkan seperti itu. Seperti itulah kira-kira nanti rumah tumbuh tersebut. Nah, klaster yang ketiga adalah klaster rumah kebun. Nah, klaster rumah kebun ini ada 2 macam, ada rumah kebun standar, ada rumah kebun jumbo. Nah, untuk tipe rumah kebun standar itu tipe 36 dengan 2 lantai. Nanti penjelasannya di slide berikutnya itu lebih lengkap. Kemudian untuk rumah jumbo itu tipe 45 dengan 2 lantai juga, masing-masing semuanya 1 kamar, baik tipe 36 dan 45. Nah, ini untuk klaster yang disiapkan di Butagua Park City. Lanjut, nah ini untuk detailing dari tipe rumahnya itu bisa dilihat di slide mungkin. Yang disiapkan di situ ada 2. Yang pertama tipe 30. Nah, ini juga untuk rumahnya seperti yang saya jelaskan tadi, kita memakai konsep rumah tumbuh. Kelebihannya bisa saya tambahkan secara konstruksi juga sangat kuat dan tahan gempa. Bukan anti gempa ya, tahan gempa karena bahannya dari beton precast. Kemudian untuk rumah tumbuh itu sendiri spesifikasinya sangat ciamik. Bahkan bisa saya bilang untuk harga yang sangat murah dengan spesifikasi komersil itu sangat ini sebenarnya sangat potensial banget untuk dijual seperti itu. Nah, untuk rumah tumbuh atau konsep rumahnya ini spesifikasinya saya jelaskan, mungkin di slide nggak ada, saya jelaskan saja ya.
Untuk pondasinya itu pakai batu kali, batu gunung dengan struktur rimei, di mana memakai beton fabrikasi bertulang 6 dan 8. Kemudian di dindingnya memakai bata ringan dengan plester aci, kemudian dicat dengan tinggi dindingnya itu kira-kira kurang lebih 5,5 meter. Nah, kemudian atapnya spandek dengan tambahan material peredam panas. Jadi nantinya atapnya itu tidak memakai tidak memakai plafon, tidak memakai langit-langit ceritanya. Jadi dia dari spandek itu plafonnya langsung melengket kurang lebih 10 cm dari ininya kali ya. Dari atap spandeknya itu dipasangi peredam panas sehingga agak adem nantinya. Kemudian lantai keramik 40 kali 40, kusennya aluminium atau kayu kelas 2. Kemudian rangkanya rangka atap, rangka galvanis, kanal C dan kalsibor. Kemudian kamar mandinya itu keramik dan kloset duduk. Kemudian listriknya gratis, sama airnya gratis PDAM atau sumur bor. Kemudian listriknya PLN 900 dengan 1300 volt ampere. Nah, itu spesifikasi untuk rumah untuk rumah tumbuhnya. Nah, kenapa kemudian kita harus memilih rumah tumbuh? Itu karena secara harga ini bahkan bisa dibilang lebih murah dari harga subsidi, rumah subsidi untuk harga saat ini ya. Karena info dari ini PUPR itu untuk rumah subsidi saat ini yang di Makassar itu harga 156 juta. Sementara kita jual di angka 140 juta untuk saat ini. Kemudian strukturnya tahan gempa, terus biaya renovasinya murah kalau mau renovasi. Kemudian desainnya keren, bisa dilihat tadi desainnya di slide itu merupakan desain yang menurut saya sangat out of the box. Karena kalau rumah-rumah subsidi model-model dan desain rumah subsidi yang saat ini itu beredar itu desainnya ya apa adanya, sederhana sekali. Nah, itu. Dari sisi kemudian selanjutnya untuk coupling tanah, untuk coupling produktif itu kita siapkan ada beberapa luasan. Bisa dilihat di slide juga ada 7 kali 12, ada 7 kali 14 meter. Dan ini untuk ukuran yang 6 kali 10 dan 6 kali 12 itu masih opsional karena kemungkinan kita mau pakai klaster baru di situ. Jadi yang untuk coupling produktif itu sendiri nanti luasannya kira-kira seperti itu. Saya kira ini tidak butuh penjelasan terlalu banyak karena kalau biasanya spesifikasi untuk tanah coupling standar sih paling ada patok batas, kemudian ada prasasti label prasasti nomornya, paling cuma itu untuk coupling. Kemudian selanjutnya, nah untuk rumah kebun standar. Untuk rumah kebun standar itu sendiri juga ada 2 tipe. Yang pertama tipe 30-105, luas bangunnya 30, luasnya 105. Kemudian ada tipe 36-120. Untuk rumah kebun standar ini 1 kamar. Jadi kamarnya itu di lantai 2. Kemudian ruang keluarga dan dapur itu di lantai 1. Nah, kemudian toiletnya berada di samping. Jadi ini bisa dibilang desain unik dan baru untuk di Makassar desain yang seperti ini. Maksudnya kemudian ada balkon di lantai 2-nya itu yang cukup luas, yang cukup untuk tempat keluarga untuk sekedar bersantai menikmati pemandangan dari Buta Goa Park City.
Apalagi kalau misalnya lokasinya pas di dekat-dekat danau, yang view belakangnya itu gunung, kemudian view depannya itu danau. Nah, ini untuk klaster rumah kebun standar. Nah, untuk rumah kebun jumbo sendiri itu ada 2 tipe juga. Yang pertama itu tipe 45-250 dan tipe 45-375. Nah, ini untuk desain bangunannya sih sama dengan yang rumah kebun standar, cuma luas bangunan yang mungkin agak besar. Karena ada ruang kecil sedikit yang berada di samping kanan itu yang jadi tambahan. Dari sisi balkon juga ini lebih luas juga. Tapi untuk secara desain hampir sama. Toiletnya juga di samping rumah. Nah, kemudian kamar di lantai 2 dan ruang keluarga dan dapur di lantai 1. Cuman ini agak luas lahannya, karena untuk kalau misalnya mau maksimalisasi bangunan sebenarnya bisa masih muat 4 bangunan kalau masih mau ditambah. Kalau misalnya pemilik atau yang investornya mau full bangunan itu juga nggak masalah. Maksudnya tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Maksudnya di sini ada syarat dan ketentuan berlaku untuk ketika mau merubah bentuk atau fungsi dari fungsi dari konsep awal ini. Nah, itu untuk rumah kebun jumbo. Nah, untuk fasilitasnya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, di keunggulan-keunggulan dari Buta Goa Park City, di antaranya ada taman tahfiz, security-nya 24 jam, kemudian wisata kuliner halal, kemudian ada lapangan olahraga atau sport center area, kemudian ada lahan wakaf produktif yang merupakan unit bisnis dari masjid nantinya, kemudian ada pemandangan danau, di mana danau buatan yang kita siapkan itu memang dipersiapkan untuk tempat rekreasi atau tempat wisata. Kemudian ada halal minimarket. Nah, ini untuk fasilitas yang disiapkan oleh Buta Goa Park City. Nah, untuk blok plan-nya bisa dilihat di layarnya teman-teman juga, di slide-nya teman-teman. Nah, seperti inilah kira-kira lengkapnya. Namun untuk yang di tahap pertama itu kayaknya nggak saya kasih masuk di slide. Untuk update-nya mungkin nanti masing-masing teman-teman atau ntar saya tampilkan dulu ya. Tapi ini cukup sih sebenarnya. Jadi untuk area yang dilepas itu nanti di sekitaran jalan utama untuk tahap pertama. Jadi baik itu rumah tumbuh atau kalau untuk rumah kebun langsung tidak ada tahap kedua, mungkin nanti pengembangan di belakang, tapi untuk tahap pertama untuk dijual semua, kecuali yang bagian rumah standar dan rumah tumbuh dengan coupling itu yang nantinya yang mau dilepas di bagian-bagian pintu dekat dari main gate dan di sekitaran jalan utama, itu yang dilepas. Di bagian huruf K itu yang akan dilepas di tahap pertama, sama di seberang jalan bagian poin K itu. Jelas mungkin. Nah, untuk alamat kantor sendiri dari Buta Goa Park City ini untuk lokasi Buta Goa Park City ini sendiri saya tadi belum jelaskan. Itu di Jalan Poros Palantikan, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Jadi lokasinya pas berhadapan dengan proyek lavanya punyanya Ciputra. Gitu. Nah, untuk alamat kantornya sendiri itu berada di Jalan Abdul Qadir Dayeng Suro di Samata, Goa. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman, boleh ditanyakan karena slide-nya sudah terakhir di sini. Ya, silakan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Pak Nur. Jadi sangat luar biasa dari proyek ini dan memang memberikan fasilitas dan pemandangan yang sangat luar biasa.
dan sangat menjamin untuk proses akad-akadnya yang diberikan oleh Buta Goa Varsity itu sendiri. Dan insya Allah ini adalah properti syariah pertama dan terbesar di Sulawesi Indonesia Selatan. Timur. Indonesia Timur ya? Iya. Oke. Jadi mungkin dari teman-teman atau bapak-bapak, ibu yang mau bertanya, mungkin silakan bisa bertanya. Ini ada yang raise hand itu ada Bu Ida. Bu Ida. Ya mungkin silakan Bu Ida diaktifkan mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan ini mengenai tanah kapling, ya. Kalau ini tanah kapling peruntukannya untuk tanah kebun ya? Kapling produktif, Ibu, ya. Nah, itu misalnya suatu saat pemilik ingin apa ya, membangun semacam ini kayak rumah kebun gitu, diperbolehkan tidak ya? Oh, bisa, Bu, bisa. Secara Bisa, ya? kepemilikan sebenarnya kan kalau SHM-nya sudah atas nama investor, sebenarnya nggak ada masalah. Sisa mungkin nanti ada syarat dan ketentuan yang berlaku mungkin terkait bagaimana bangunannya, bagaimana dia bangunannya nantinya mungkin tidak mengganggu tetangga misalnya, kalau misalnya bangunannya, karena aturan di Dinas Tata Ruang juga itu ada terkait masalah berapa meter sebenarnya rumah itu dari badan jalan, kemudian misalnya carportnya itu harus disiapkan berapa meter dari titik as dari badan jalan. Nah itu pasti mengarah ke situ nantinya, tetap ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Seperti itu. Ya. Lanjut pertanyaan kedua, rumah kebun Jumbo itu luas bangunan 45.250. 250 ini luas tanahnya berapa kali berapa, Pak? 10 kali 25, Bu. 10 kali 25 ya? Ya, kemudian kalau yang 375 itu 15 kali 25. 10 kali 25. Ya, dia kan ada dua tipe 45250 dengan tipe 45375. Jadi kalau yang tipe 45250 itu luas tanahnya 10 kali 25. Kalau yang tipe 45375 itu luas tanahnya 15 kali 25. Seperti itu. Iya. Terus kalau yang tipe rumah kebun standar, Pak, yang tipe 30, luas tanahnya berapa? Dia untuk 105 sama 120. Jadi luas luas tanahnya itu 7 kali 15 dengan 8 kali 15. Kalau yang 105 itu 7 kali 15. Kemudian kalau yang 120 itu 8 kali 15. Progres sekarang, Pak, pembangunan di lokasi gimana yang untuk rumah contoh? Kalau untuk rumah contoh kebetulan dibangun di samping Masjid Cengho. Yang kalau kita dari arah Air Tasning itu berarti setelahnya Masjid Cengho. Tapi kalau kita dari arah Antang Bundaran belok kanan berarti sebelum Masjid Cengho di sebelah kiri. Rumah contohnya di situ nantinya. Maksud saya yang di ini, Pak, di Buta Goa, bukan yang di lokasi lain. Ya, untuk rumah contoh Buta Goa Varsity nanti di situ diletakkan ininya rumah contohnya. Jadi bukan di lokasi yang di Petalasang. Sebenarnya harapannya untuk memudahkan akses ketika ada investor yang mau ceklok, tidak mesti dibawa ke Buta Goa Varsity, nanti maksudnya dibawa ke sana dulu di Masjid Cengho, baru lihat lokasinya. Jadi kita bangun ininya dulu bangun bahwasanya kita kasih lihat dulu show unitnya dulu. Nanti ketika show unitnya ketika dia sudah nyaman dan sudah greget buat memiliki rumahnya, baru kita bawa ke lokasi. Karena saya kira kalau dia sudah klop dengan desain rumah, dengan konstruksi rumahnya, model rumahnya, sebenarnya kalau lokasinya itu menurut saya tidak terlalu pengaruh nantinya kalau dia sudah ngebet mau lihat modelnya gitu. Iya betul, soalnya pengalaman waktu awal-awal itu saya bawa keluarga ke sana dengan kondisi masih belum ada apa-apa, itu kayaknya dia gimana ya? Iya.
Iya, jadi memang kayaknya memang lebih bagus kalau kita bawa ke yang dekat Cengho gitu. Iya. Iya, begitu, Eh, begitu insya Allah ini. Ya, Pak, untuk sementara pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa persuasif Bu Ida dengan Pak Nur untuk memberikan pertanyaannya. Jadi saya melihat memang konsepnya Butagua Varsity ini menyuguhkan fasilitas syariah yang betul-betul konsep kedepannya itu sangat luar biasa. Dan banyak fasilitas kayak semacam saya tertarik dengan Danau Buatang, Bang. Ini Danau Buatang ini sangat-sangat menarik sebenarnya untuk ada di tengah-tengah perumahan terbesar di Indonesia Timur. Nah, kalau untuk masalah contoh ya mungkin kita mau melihat yang terdekat Pak Nur ya. Artinya aksesnya ini yang di dekat Masjid Cengho itu agar orang-orang yang di Kota Makassar tidak perlu ke lokasi yang utamanya dulu. Iya. Ya, sangat luar biasa. Mungkin dari teman kita yang para dai marketer Aceh Army Cipta Property, mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kita akan memberikan kesempatan. Semoga Pak Nur juga bisa memberikan jawaban yang bisa lebih memahami lagi teman-teman. Nah, di selain itu berarti untuk mengakses informasi dari Butagua Varsity sendiri, Pak Nur, gimana Pak Nur? Ya, untuk infonya sebenarnya sudah ada ininya, ada landing page-nya, website-nya. Bisa dikunjungi butaguavarsity.co.id. Kebetulan baru diselesaikan sih kemarin. Oh iya, sudah ada ya. Info, Sudah ada. Iya. Oh iya, jadi bisa langsung dikunjungi di situ. Oh, jadi sudah ada landing page atau website-nya ya, Pak, yang lengkap informasi terkait masalah Butagua Varsity sendiri. Iya, sudah ada. Insya Allah. Kalau untuk pelayanan kantornya khusus, apakah di lokasi atau yang di kantor Buta Group? Di kantor Samata sementara. Oh ya. Jadi teman-teman yang mau, bapak ibu-ibu yang mau berkunjung langsung ke kantor atau ke lokasi, ya mungkin sudah ada beberapa informasi di mana titik-titiknya. Nah, khususnya di Butagua Varsity sendiri di Desa Palantikan ya Pak Nur ya? Iya, Desa Palantikan. Jadi insya Allah teman-teman yang tidak sempat ikut, kita tetap nge-record ini dan kita tetap akan bagikan ke mereka untuk tetap dipahami. Dan mudah-mudahan di agenda-agenda selanjutnya dari Army Cipta Property sendiri, dari Butagua, karena kita memang sudah bermitra, insya Allah ke depannya untuk menghadirkan atau mengagendakan langsung untuk customer kita, nanti ke depannya kita akan mengagendakan itu untuk memberikan penjelasan terkait masalah Butagua itu sendiri. Insya Allah mudah-mudahan para dai marketer kita bisa menghadirkan customer atau investor-investor yang berminat di Butagua sendiri agar bisa diagendakan untuk live Zoom lagi atau bahkan menginginkan untuk berkunjung langsung di lokasi. Mungkin begitu Pak Nur ya. Kalau mungkin tidak ada lagi yang bertanya, silakan Pak. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, tapi mau bertanya lagi nih. Oh iya, Bu Ida, silakan lagi Bu Ida ya. Mengenai tanah kapling itu kan biasanya Pak, batas antara kapling yang satu dengan yang satunya itu dibatasi dengan tanah fondasi. Apakah seperti itu atau cuma dikasih patok saja? Kalau ini untuk batasnya pakai patok beton. Oh, jadi tidak pondasi, belum pondasi. Dia yang disiapkan, yang diberikan itu patok pondasi, patok batas di 4 titik, kemudian ada prasasti untuk nama kaplingnya gitu, kode kapling itu. Jadi patok beton sesuai ukurannya Pak Nur ya? Iya betul. Oke. Tapi tiap sudut ya Pak ya? Jadi tiap sudut. Betul. Iya. Oke. Terus mengenai status tanahnya gimana Pak? Apakah HM atau HGB? Untuk tanahnya, untuk kawasan untuk proyek Butagua Varsity ini semuanya pakai HGB.
kenapa kita pilih SHGB itu karena untuk mempermudah pengurusan sampai balik nama. Karena kalau SHM biasanya butuh waktu yang lebih lama pengurusannya, karena kendalanya beberapa properti syariah kan begitu. Kalau misalnya tanah rincik itu biasanya prosesnya bisa sampai 2 tahun, 3 tahun. Kalau misalnya SHM dulu baru dibalik nama, maksudnya pengurusan rincik ke SHM itu sampai balik nama itu bisa sampai 2 sampai 3 tahun. Tapi kalau SHGB, kalau pengalamannya Buta Goa Group itu dia lebih cepat, karena kalau dari SHGB tidak butuh proses yang lama. Dia targetnya sebenarnya 2 tahun selesai sudah sampai balik nama begitu. Paling lama itu 2 tahun, tapi targetnya mereka 1 tahun sih. Seperti itu. Jadi setelah lunas Tapi bisa secara legalitas sebenarnya sama. SHGB antara SHM itu yang membedakan sebenarnya cuma kalau SHGB kan ada ceritanya batas waktunya, misalnya 60 tahun, 80 tahun, kemudian mau ditingkatkan lagi. Tapi karena ini ceritanya hanya untuk sementara, cuma untuk maksudnya ke usernya nanti sampai balik nama ke user tetap SHM Ibu. Cuma secara sementara di SHGB, karena kan biasanya kalau kalau lahan-lahan yang pada umumnya yang ditawarkan di properti syariah itu kan biasanya SHM. Nah, cuma kan kalau SHM untuk prosesnya ke SHM itu agak lama, kemudian setelah mau lagi balik nama ke atas nama masing-masing user itu memakan waktu lama juga. Oh ya, jadi pada intinya sebenarnya Pak Nur ya, kalau untuk pengurusan SHGB-nya berarti SHGB global ya? Ya, betul. Oke, jadi SHGB global nanti kalau misalnya ke penyerahan ke user, balik nama ke penyerahan user, berarti sudah SHM Pak Nur ya? Ya, oh iya. Oke, makanya jadi ada biaya tambahannya itu sekitar 8,5 juta karena itu memang untuk biaya sampai balik nama itu sudah. Balik nama ya. Kalau dari subsidi pun seperti itu sebenarnya ada ya. Biaya-biaya untuk pembalik nama. Tapi untuk saya menarik juga Pak Nur karena untuk mempersingkat dalam proses legalitas hukum kan, legalitas sertifikatnya Pak. Jadi ke perusahaan dulu, habis ke perusahaan baru dipecah ke SHM. Oke. Mungkin begitu ya. Begitu Bu Hidayah. Ya, masih mau nanya lagi nih Pak. Oke, satu lagi Pak Bu ya, satu lagi baru kita silakan. Jadi kalau misalnya ada user yang mau untuk tipe 30 kan DP-nya 15 juta ya? Iya, betul. Jadi itu langsung cash Pak 15 juta atau bisa dicicil? Bisa dicicil sampai 2 kali, Bu. Oh, 2 kali ya. Setelah lunas cicilan Pak? Iya, betul. Jadi angsuran itu dibayarkan nanti setelah lunas DP. Jadi misalnya dicicil 2 kali, nanti lunas DP-nya baru masuk angsuran pertama begitu. Dan kalau misalnya usernya sudah ada, bagusnya segera diarahkan untuk booking fee saja karena promo untuk potongan untuk subsidi angsuran itu kan hanya berlaku untuk Lebaran. Ini juga usernya tim saya juga ini sementara saya arahkan untuk booking fee sebelum Lebaran pokoknya. Ada tanda jadi Pak untuk karena ini kan waktunya sudah. Tanda jadi kalau bisa 1 juta ada booking fee 1 juta. Untuk tip tempat. Mengamankan promonya Pak bisa. Untuk mengamankan promo bisa pakai itu. Oh iya. Oke. Cukup jelas Pak. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cukup dari pertanyaan terakhir dari Bu Ida ya, saya rasa mewakili teman-teman yang lain terkait masalah pertanyaan kepada Pak Nur selaku perwakilan dari Buta Goa Varsity itu sendiri. Mungkin seperti itu Pak Nur ya, terima kasih atas penjelasan dan knowledge-nya pada sore hari ini. Yang mudah-mudahan menjadi berkah dan kita bisa semua sama-sama closing di Buta Goa Varsity yang nominal unitnya sangat luar biasa Pak ya. Nominal unitnya sekitaran 2.000-an ya? 2.400 unit kurang lebih. 2.400 unit. Ya mudah-mudahan ini menjadi berkah di bulan Ramadan dan kita bisa semua closing dan bisa dapatkan bahkan kita mudah-mudahan juga bisa dapat unitnya di sana ya.
Amin. Mungkin seperti itu Pak Nur, terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya, sehingga bisa memberikan knowledge di Army Cipta Properti bersama beberapa day marketer kita. Insya Allah kedepannya akan kita tetap bersilaturahmi, tetap berkomunikasi dan bersinergi untuk membumikan properti syariah di Makassar dan Indonesia secara umum. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.